Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Yang pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas kemudahan darinya kita bisa berjumpa di tempat yang insyaallah selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Dan bagi kita yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis ilmu, kita patut bersyukur dan kita harus mempertahankan hidayah yang telah Allah berikan, karena kita adalah orang-orang yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang diberikan kemudahan untuk memahami ilmu agama. Itu sebuah tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan, menginginkan diri kita ini menjadi baik. Karena Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa, laki-laki, perempuan, ya, dewasa, anak-anak, yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yufaqihu fiddin, dia akan dimudahkan untuk memahami ilmu agama. Terkadang bagi kita yang mudah memahaminya, tapi sulit diterima oleh kaum muslimin. Begitulah sunatullah. Dan kita yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala memahami ilmu agama ini, kita berharap kita tetap istiqomah. Karena realitanya memang demikian, ikhwan. Kita dulu belum mengenal agama Islam. Kenal, cuman ya tidak mendalami. Kemudian Allah berikan kita hidayah untuk menghadiri majelis ilmu, ya, untuk memahami agama Islam. Apakah sudah cukup sampai di situ? Enggak, ikhwan. Yang kita butuhkan adalah istiqomah. Istiqomah mempertahankan hidayah yang sudah Allah berikan. Karena hijrah itu bukan sekedar penampilan, ikhwan. Bukan akhwat sekedar pakai cadar, kemana-mana pakai kaos kaki, pakai gamis panjang, bukan sampai di situ aja. Yang ikhwan pakai memanjangkan jenggot, celana di atas mata kaki, udah sampai situ aja, bukan. Sunnah itu luas, ikhwan. Hijrah itu luas, dan kewajiban utama kita, ya, ketika kita ingin hijrah, berpindah dari suatu posisi, ya, ke posisi yang lain, ya, dalam konteks agama Islam, yang harus kita lakukan pertama kali adalah belajar, mempelajari agama Islam. Alhamdulillah, di Lubuk Linggau ini kayaknya enggak kurang-kurang, ya. Hampir setiap hari ada. Yang enggak bisa malam, ada pagi.
Yang tidak bisa pagi ada sore. Yang nggak bisa sore ya, ada pada maghribnya. Alhamdulillah. Apalagi di rumah sakit Air Bunda ini hampir setiap hari ya. Hampir setiap hari kecuali hari Ahad. Ada terus dari bahasa Arab ya, tahsin. Masya Allah ya. Jadi buat teman-teman yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempelajari agama Islam, bersemangat. Semangat untuk mempertahankan dan terus belajar. Karena usia kita ini, ikhwan, kalau dicurahkan semua untuk mempelajari agama Islam itu tidak akan cukup. Tidak mau Ustaz mempelajari agama Islam, agak tahu ini hukumnya haram. Karena saya pernah ketemu, tidak mau belajar agama, nggak mau belajar tauhid, karena apa? Nggak mau belajar fikih muamalah. Kenapa nggak mau belajar? Kaki aku tahu riba itu hukumnya haram. Biarlah saya ini lebih baik aku tidak tahu. Apakah orang seperti ini berdosa? Jawabannya iya, berdosa. Berdosanya apa? Dosanya karena dia tidak mau menuntut ilmu agama. Sedangkan Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Anak SD kelas 2 sudah tahu yang namanya wajib itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Ya. Islam itu gampang, mudah, fleksibel. Ya. Yang mempersulit itu siapa? Kaum musliminnya sendiri. Islam itu sangat-sangat mudah, ya, Pak. Dan alhamdulillah kita bisa di posisi seperti ini ya. Tidak lain dan tidak bukan itu karena campur tangan dari Nabi kita Muhammad SAW. Berkat tangan beliau yang mulia ya, kita bisa merasakan nikmatnya hidup dalam sunnah ya. Kita bisa merasakan nikmatnya hidup dalam sunnah. Nanti karena atas izin Allah melalui kedua tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala, ikhwan, dengan segala kekuasaannya telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah memberinya kekhususan dan kemuliaan untuk menyampaikan risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui Nabi Muhammad SAW Allah telah menjadikan rahmat bagi seluruh alam dan pemimpin. Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa serta menjadikan orang yang dapat memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Maka sudah wajib bagi kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Cukup Nabi Muhammad SAW itu menjadi idola, menjadi panutan kita. Bukan panutan kita artis atau pemain bola luar negeri yang non-muslim. Dari cara berpakaiannya, potongan rambutnya diikutin. Padahal yang lebih utama untuk kita ikutin adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Kita sebagai seorang hamba ya, bertugas untuk menghormati dan melaksanakan hak-hak dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian di antara hak Nabi Muhammad SAW ya,
Allah mengkhususkan baginya, bagi Nabi Muhammad SAW, sholawat dan memerintahkan kita untuk bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Banyak ya dijelaskan dalam Al-Quran, ya, hadis, ya, tentang keutamaan bersolawat. Karena jelas orang yang bersolawat, ya, akan mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat. Kita sering ya mendengar kata-kata solawat. Solawatnya itu gampang, ikhwan. Solawat itu gampang dan mudah. Apa itu salawat? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56 kalau tidak salah ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya, artinya Allah punya malaikat, bersolawat pada Nabi, bersolawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, nah, bagi kita yang beriman dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan untuknya. Di sini, ya, dari ayat ini, Ibnu Katsir rahimallahu taala, ya, beliau berkata, maksud dari ayat ini, ya, adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada semua hamba tentang kedudukan hamba dan nabinya Muhammad SAW. Kedudukan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah dan di sisi para malaikat. Dan di sini Allah beserta para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah memerintahkan makhluknya untuk bersolawat dan memberi salam pada Rasulullah SAW, agar apa? Pujian-pujian itu sampai kepada agar pujian tersebut berkumpul untuknya dari seluruh alam, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, yang di langit maupun di bumi. Kalau yang namanya berkaitan dengan agama, cukup bagi kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Jangan berinovasi. Apa inovasi? Apa bahasa Indonesianya? Berkreasi, ya. Kurang lebih seperti itu. Buat apa? Sholawat sendiri, ya. Walaupun maknanya bagus, ya, tapi kalau tidak diajari oleh Nabi Muhammad SAW, ya, lebih baik kita tinggalkan. Karena sudah sering kita pelajari, dalam beragama tidak cukup yang penting baik, harus berdasarkan dalil. Tidak mau aku belajar ilmu agama ini. Kenapa, Pak? Karena pusing dalil terus. Mending jadi Islam yang biasa-biasa baiklah. Sebentar. Islam yang biasa-biasa saja itu yang seperti apa? Islam yang biasa-biasa saja itu Islam yang seperti apa? Yang tidak sholat, ya, yang tidak zakat, yang panggil. Hariko. Islam yang tidak sholat, Islam yang tidak bayar zakat, ya, itu menurut mereka yang Islam biasa-biasa saja. Sedangkan kita, ikhwan,
yang berangkat ke masjid, sholat 5 waktu, yang memelihara jenggot, bercelana cingkrang, itu dianggap orang soleh. Padahal ini adalah umumnya kaum muslimin. Berangkat ke masjid dibilang, wah soleh nih anu ini. Padahal itu adalah gambaran secara umum kaum muslimin, ikhwan. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan. Apa yang dimaksud salam di sini, ikhwan? Salam ya, artinya keselamatan dari segala kekurangan dan bahaya. Karena dengan kita merangkaikan salam itu ya, dengan sholawat, maka kita pun mendapatkan apa yang kita inginkan dan terhapuslah apa yang kita takutkan kalau kita memperbanyak sholawat dan salam. Ini selalu digandengkan ya, sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan gitu kan. Kalau pembukaan, nggak cuma di kajian, biasanya di sambutan, di acara hajatan biasanya ada ya. Habis kata sambutan sholawat dan salam, kemudian joget sama biduan. Nauzubillah ya. Itu adalah pendapat Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Ya. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa hukum membaca sholawat? Membaca sholawat. Kita ambil pendapat mazhab Hambali. Sholawat dalam tasyahud akhir yang sering kita baca, yang minimal kita baca berapa kali? Sholawat banyak ya. Sholat aja ada 17 rakaat sehari kan. Berarti 17 kali ya. Kurang lebih seperti itu. Itu hukumnya wajib. Dalam tasyahud akhir. Yang dibaca di sini tasyahud akhir. Karena itu termasuk dari rukun-rukun sholat, ikhwan. Yang namanya rukun maka harus dikerjakan. Seperti takbiratul ihram. Takbir ketika pertama kali sholat itu hukumnya wajib. Tidak terbiasa. Baik. Ya, yang namanya rukun berarti itu harus dikerjakan. Kemudian sholawat ya, itu sesuatu yang ringan ya. Sholawatnya seperti apa ya, Ikhwan? Yang sama seperti yang dibaca ketika tasyahud akhir. Walaupun ada dua pendapat. Ketika tasyahud akhir, ya, ada ulama yang membolehkan pakai sayyidina. Allahumma gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Tapi pendapat yang kuat itu boleh pakai sayyidina di luar bacaan sholat. Kalau ketika sholat tidak perlu memakai kalimat sayyidina. Waktu yang disunnahkan atau dianjurkan ketika membaca sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ya, waktu yang dianjurkan itu ketika sebelum berdoa. Ini sudah dibahas ketika bab tentang doa ya.
Kalau mau berdoa ya, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mau berdoa, kita diawali dengan memuji Allah, kemudian bersolawat. Seperti hadis yang pernah kita baca ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iza shola ahadukum falyabda'u bitahmidillahi wasana'i alaihi summa yusolli ala nabiyyi summa liyada'u ba'da bima sya'a." Kata Rasulullah SAW, bila seseorang di antara kalian sholat atau berdoa, maka hendaklah dia memulainya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan sanjungan kepada Allah, lalu bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berdoa setelah itu dengan apa saja yang dia inginkan. Cukup dengan memuji Allah, kemudian bersolawat, berdoa, meminta apapun yang dia inginkan. Jadi doanya tidak terburu-buru, ikhwan. Bismillah. Ketika berdoa tidak perlu buru-buru. Atau dalam riwayat lain, ya, Rasulullah SAW beliau bersabda, Ad-du'a'u mahjubun hatta yusolliyan da'i ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Doa itu terhalangi. Ad-du'a'u mahjubun. Doa itu terhalangi sampai orang yang berdoa itu bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, ketika kita berdoa dengan membaca sholawat, itu menjadikan kemungkinan untuk terkabulkannya doa itu lebih besar. Ketika kita berdoa, membaca sholawat, itu kemungkinan doa itu terkabulkan itu lebih besar daripada yang tidak membaca sholawat. Apakah haram, Ustaz, kalau doa nggak baca sholawat? Tidak haram, tidak sampai titik haram. Tapi etika atau adabnya itu kurang. Bisa dipahami ya? Ibnu Atha rahimallahu ta'ala beliau pernah berkata, doa itu memiliki rukun. Doa itu memiliki rukun, sebab-sebab dan waktu-waktu. Bila bertepatan dengan rukun-rukunnya, maka doa itu menjadi kuat. Bila sesuai dengan sayap-sayapnya, maka ia akan terbang ke langit. Bila sesuai dengan waktu-waktunya, dia akan beruntung, dan bila bertepatan dengan sebab-sebabnya, maka dia akan berhasil. Adapun rukun-rukun dalam berdoa, ya, adalah menghadirkan hati. Ini sudah kita pelajari ya, rukun-rukun berdoa. Menghadirkan hati dengan perasaan yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan perasaan yang tenang, kekhusyukan dan ketergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayap-sayap dalam doa adalah apa? Kejujuran. Jujur dalam hatinya bahwa dia memang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu, ya, dalam berdoa adalah saat sahur dan sebab-sebabnya adalah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa, ya, sholawat ini termasuk sebab dikabulkan doa. Jangan pelit-pelit, ikhwan. Jangan pelit-pelit ketika mau bersolawat.
Contohnya apa? Gampangnya, ketika dengar nama Nabi kita disebutkan, Nabi Muhammad, maka kita yang mendengar itu dianjurkan mengucapkan sholawat sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalah sama orang yang kumpulan RT. Pernah dengar gak itu? Pernah ikut gak kumpulan RT? Itu kalau Pak RT yang sambutan, salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad, wah teriak semua, sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Itu dianjurkan, ikhwan. Yang nggak boleh itu solu alai ya. Ini nanti bingung nanti ya. Kenapa nggak tidak langsung disebutkan sallallahu alaihi wasallam? Seperti kita menulis, mengetik, ketik WA misalnya, kirim pesan. Jangan disingkat, ikhwan. Kita ngetik berapa karakter bisa. Tapi kenapa ketika mengetik sallallahu alaihi wasallam disingkat dengan apa? SAW. Apa SAW? Bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris apa artinya? Gergaji. Gimana ini? Kita ngetik nama orang, profesor, doktor, insinyur, ya panjang banget gelarnya. Ya. Tapi kenapa dengan menulis sallallahu alaihi wasallam kita berat? Ya. Di undangan-undangan gitu kan. Miris kadang kita, ikhwan. Ya. Disingkat besar S.A.W. Ya. Secapek itu apa? Sepelit itu kita dengan salawat Nabi Muhammad SAW. Enggak, ikhwan. Ya. Usahakan kita jangan bakhil. Kemudian waktu yang tepat. Ya. Waktu yang tepat ketika berdoa adalah ketika bersolawat adalah yang kedua, ya, ketika menyebut nama, mendengar dan menulis nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita bahas sedikit ya. Karena Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "Ghamma al-anfu rajulin zukirtu indahu falam yusallu alaihi." Celakalah seseorang disumpahin nih, kawan. Perhatikan, disumpahin oleh Nabi Muhammad SAW. Celakalah orang yang namaku disebutkan dan dia tidak bersolawat untukku. Ketika namaku disebutkan di sisinya, dia tidak bersolawat untukku, kata Nabi Muhammad SAW. Ini disumpahin celaka, subhanallah. Ya, kalau Nabi Muhammad SAW yang menyumpahin gimana ya, kawan? Ya. Orang yang paling mulia, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nyumpahin celakalah orang yang ketika namaku disebutkan di sisinya, dia tidak mau bersolawat untukku, katanya. Ya. Jadi kita harus mulai membiasakan pendengaran kita, lisan kita. Ya. Ketika mendengar nama Nabi Muhammad, kita harus mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waktu yang dianjurkan untuk mengucapkan salawat, membaca salawat adalah kita dianjurkan mengucapkan salawat pada hari Jumat. Ya, pada hari Jumat kita dianjurkan memperbanyak salawat. Dari sahabat yang mulia Aus bin Aus radhiyallahu an, bahwasanya beliau Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna afdhala ayyamikum yaumul jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa in salatikum ma'rudatun alayya." Afwan. Sesungguhnya di antara hari-hari yang paling afdol, hari-hari yang afdol adalah hari Jumat.
Afdol artinya paling utama. Maka perbanyaklah sholawat untukku. Maka perbanyaklah sholawat untukku pada hari itu. Karena sholawat kalian itu akan sampai kepadaku. Karena sholawat ini akan menjadi syafaat untuk kita, ikhwan. Akan menjadi penolong kita di akhirat nanti. Di kitab Tauhid ada pembahasan tentang syafaat, insya Allah ya. Dan ini akan menjadi penolong kita, ikhwan. Ini hari Jumat, hari yang utama ya. Sebelum matahari terbenam, kita perbanyak nanti sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nanti, sekarang belajar dulu. Yang sudah tahu ilmunya dari pagi, tidak apa-apa. Perbanyak sholawat. Karena ini akan menjadi tabungan kita di akhirat nanti. Kemudian, di antara waktu yang dianjurkan untuk bersolawat, ketika menulis surat dan apa yang ditulis setelah basmalah. Nah, ini sudah jarang ya. Tapi kalau kita bekerja di suatu lembaga biasanya ada ya, Abu Amar ya. Ngirim surat, misalnya kita yayasan gitu kan, mau ngirim surat, itu biasanya ada bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Nah, amma ba'du. Adapun daripada itu. Nah, kalau ustadznya menyebutkan amma ba'at atau amma ba'du, ya, artinya adalah adapun daripada itu. Apa ya? Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Mudahnya ya. Itu ya. Adapun daripada itu. Nah, terlepas dari itu atau gimana sih mudahnya? Kalau mau nulis surat ya usahakan menulis basmalah kemudian menulis sholawat. Kemudian waktu yang dianjurkan untuk membaca sholawat adalah ketika masuk dan keluar masjid. Masuk dan keluar masjid. Berarti musola termasuk, musola juga termasuk karena masjid itu artinya tempat sujud. Musola itu artinya tempat sholat. Bedanya apa? Kalau musola itu tidak digunakan untuk sholat Jumat. Adapun banyak ya, banyak versi tentang doa ketika masuk masjid. Ada yang mudah, ya untuk anak TK, anak SD biasanya. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya, itu sudah mencukupi ya. Bukan, Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Ya. Itu boleh ya, tapi yang lebih lengkap, versi yang lebih lengkapnya adalah Bismillahi wassalamu ala rasulillahi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad waghfir lana wa sahhalana abwaaba rahmatik. Ini yang lebih lengkap. Tapi kalau membaca Allahumma ini Allahumma iftahli abwaaba rahmatik itu sudah mencukupi ya. Sahih hadisnya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara lafaz untuk mengucapkan sholawat itu mudah ya. Seperti yang dibaca ketika tahiyat akhir. Gimana lafaznya? Masih ingat? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kemudian tambahannya Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu sudah
mencukupi. Ya. Jadi tidak perlu ditambah-tambah lagi, ikhwan. Bikin sholawat ini, sholawat itu, ya. Baca sholawat ini 4.444 kali. Siapa yang sanggup, ikhwan? Ya, ada ini sholawatnya seperti itu. Allahu a'lam, saya belum pernah menghafal sih. Ya. Tapi yang jelas itu tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keutamaannya, keutamaan dalam sholawat, kita akan ketika kita membaca sholawat, ya, pahala yang berlipat akan kita dapatkan, ikhwan. Karena Nabi Muhammad SAW, ya, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung memerintahkan kepada kita agar kita memperbanyak sholawat. Karena keutamaannya yang pertama adalah ketika kita bersolawat, kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah langsung dari Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu mengikuti bersolawatnya Allah atas Nabi Muhammad SAW. Meskipun seperti yang telah kita pelajari, ikhwan. Berbeda sholawat Allah dengan sholawat manusia, ya. Perlu diketahui, ikhwan, ya. Atau kita ulangi lagi. Perbuatan Allah itu tidak ada tandingannya, ya. Caranya seperti apa hanya Allah yang tahu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul alim wa huwa samiul basir. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Wa huwa samiul basir, dan Dia zat yang maha mendengar lagi maha melihat, ya. Jadi kalau kita menganggap Allah juga bersolawat seperti kita, maka jawabannya salah, ya. Cara solawatnya Allah kepada Nabi itu Allahu a'lam. Kita tidak tahu. Kemudian keutamaannya, ya. Yang ketiga, menyepakati sholawatnya para malaikat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sama kayak malaikat, karena para malaikat mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, mendapatkan 10 pujian atas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita bersolawat sekali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, "Man sholla ala sholatan wahidatan sallallahu alaihi asran." Barang siapa, laki-laki atau perempuan, ya, anak kecil ataupun dewasa, yang mengucapkan sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan mengucapkan sholawat kepadanya asran, 10 kali. Dilipat gandakan, ikhwan. Siapa yang tidak mau? Ketika kita membaca sholawat 1 kali, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad,
kama shalaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah bersolawat untuk kita itu sebanyak 10 kali. Ini gimana konsepnya, kawan? Gak kepikir sama kita. Buat teman-teman yang mungkin waktunya banyak di kendaraan, ya, di motor, di mobil, ya, mobile, gitu kan, kemana-mana. Ya. Daripada di motor ngelamun, ya, ngelamun atau na'udzubillah nyanyi, lebih baik membaca sholawat. Capek sholawat, zikir yang lain. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Daripada nyanyi atau membaca sholawat, itu lebih utama, ikhwan. Perbandingan, ikhwan. Ini kalau sudah kita bahas, ya. Orang yang baca nyanyian, yang bernyanyi atau sama orang yang berzikir ketika berkendara. Kalau mati, kalau qadarullah kecelakaan, ya, mati, ya sama-sama mati keduanya. Tapi bedanya yang satu su'ul khotimah, yang satunya husnul khotimah. Satu mati dalam keadaan jelek, satu mati dalam keadaan baik. Ini perbedaannya, ya, kawan. Maksud dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bersolawat atas seorang hamba, ya, adalah Allah akan memuji hamba tersebut, ya. Allah akan memuji hamba tersebut di hadapan para malaikatnya sebanyak 10 kali, ya. Bagaimana, ikhwan, kalau kita dipuji oleh zat yang maha kuat, zat yang maha kuasa, ya, dipuji di hadapan malaikat. Caranya gimana, Ustaz? Allahu a'lam, kita nggak tahu, ya. Ini termasuk hal ghaib, ya. Hanya Allah yang tahu. Kemudian di antara keutamaan sholawat, ya, kita akan diangkat 10 derajat, ditulis untuknya 10 kebaikan dan dihapuskan darinya 10 dosa bagi siapa saja yang mau bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, "Man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asra sholawatin wahutat anhu asru khotoyatin wa rufi'at lahu asru darajatin." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Dihapuskan darinya 10 keburukan, 10 kesalahan, dan ditinggikan baginya 10 derajat. Dan hadis ini, ikhwan, ya, hadis ini umum. Hadis ini umum dan tidak ada pembatasan waktu, tempat, keadaan, tata cara. Maka biarkan hadis ini pada keumumannya, ya. Karena pembatasan harus dengan dalil. Dan siapa yang membatasi tanpa dalil, maka dia berarti mengadakan perbuatan bid'ah atau sesuatu yang mengada-ngada dalam agama Islam. Harus dengan dalil, contohnya apa? Tidak boleh mengucapkan lafaz Allah di dalam kamar mandi misalnya. Ini batasan, ya. Jelas sudah ada dalilnya. Bisa dipahami, ya? Bismillah. Kemudian di antara keutamaan dalam berdoa, ya, yang keenam, sholawat ini lebih cepat lebih cepat
agar doa dikabulkan. Jadi kalau mau doanya dikabulkan, Bapak dan Ibu, itu perbanyak sholawat. Jumlahnya tidak disebutkan, tidak ada batasan. Silahkan perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kullu du'a'i yud'allahu azza wa jal bihi mahjubun anis sama'i wa hatta yusalla ala Muhammadin. Semua doa itu mahjubun, terhalangi. Semua doa itu terhalangi sampai dibacakan sholawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua doa itu hukum asalnya itu terhalangi. Sampai kapan? Sampai ada sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita pengin doa kita segera dikabulkan, betul? Kalau pengin doa kita segera dikabulkan, kita harus perbanyak sholawat. Dan jangan lupa untuk dihindari sebab-sebab terhalangnya doa. Masih ingat nggak? Di antaranya apa? Yang gampangnya, makan dan minum haram, pakai baju yang haram, dan dia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang haram. Ma yustajabul zalik, kata Rasulullah SAW. Bagaimana dia mau dikabulkan doanya? Ya. Dia, walaupun dia membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya, ratusan kali dalam sehari, dan dia berdoa nggak dikabulkan, ya nggak bakal dikabulkan. Karena apa? Dia beli baju hasil korupsi misalnya, dia makan dari hasil menipu, dia minum dari hasil merampok misalnya. Gimana mau dikabulkan? Nggak bisa. Kemudian di antara keutamaan sholawat yang ke-8 adalah sholawat itu menjadi penyebab dikembalikannya ruh Nabi Muhammad SAW. Dikembalikannya ruh untuk menjawab sholawat kita. Karena sholawat ini akan didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak bisa Nabi Muhammad SAW atau ruhnya kembali ke dunia, ya. Yang sudah meninggal tidak bisa kembali ke dunia. Kemudian yang terakhir, ya, di antara keutamaan bersolawat, ya, solawat ini akan bersolawat akan menghilangkan sifat bakhil. Apa bakhil bahasa Indonesianya? Bahasa ininya? Pelit, ya. Bagi seorang hamba yang apabila disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, al-bakhilul ladzi man zukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang yang disebut bakhil, ya, orang pelit itu bukan orang yang nggak mau berinfak, orang yang nggak mau bersedekah, bukan. Al-bakhilu alladzi man zukirtu indahu. Orang yang pelit itu orang yang ketika namaku disebutkan di sisinya, falam yusolli alayya, maka dia tidak bersolawat untukku. Itu orang yang tidak mau bersolawat adalah tanda-tanda kebakhilan. Tanda-tanda orang ini pelit. Atau yang terakhir, ya, ini yang terakhir, benar yang terakhir ini. Keutamaan dari sholawat Nabi Muhammad SAW adalah akan menyelamatkan, ya, dari kerugian, ya, baik dunia maupun akhirat. Orang yang banyak bersolawat tidak akan rugi dunia akhirat. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya senantiasa mohon ampun. Kami akhiri dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.